Kita ke informasi lain, Saudara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diagendakan menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan agenda eksepsi atau pembacaan nota keberatan. Eksepsi diajukan oleh Syahrul Yassin Limpo bersama dua terdakwa lainnya, yaitu mantan Sekjen Kementan Kasdi Subakyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Eksepsi sebagai respons terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai kasus dugaan pemerasan serta gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Sebelumnya, Saudara, pada sidang dakwaan Syahrul Yassin Limpo didakwa dengan pemerasan dan gratifikasi bersama dua terdakwa lainnya. Untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Tipikor, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Nanda, apakah sidang pembacaan nota keberatan Syahrul Yassin Limpo jadi dilakukan hari ini? Glenny, sebenarnya untuk sidang eksepsi hari ini, tadi sidang ini sudah dimulai, di mana untuk dua terdakwa, yakni dari Syahrul Yassin Limpo maupun juga dua terdakwa lainnya yang merupakan tangan kanan dari Syahrul Yassin Limpo, ini sudah tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Tipikor pada pagi tadi. Namun nyatanya ketika sudah bergulir dari anggota Majelis Hakim 1, tadi Fahrizal Henry menyebutkan bahwa ternyata ini diputuskan sidang eksepsi hari ini harus ditunda sampai dengan Rabu depan tanggal 13 Maret 2024 dikarenakan Ketua Majelis Hakim Prianto Adom Ponto ini tidak hadir dikarenakan sakit. Nah, itu menjadi salah satu alasan utama bahwa sidang eksepsi hari ini tidak dilanjutkan. Kemudian kalau kita melihat jalannya sidang hari ini ataupun tadi sidang di awal-awal juga tampaknya ada momen yang cukup menarik. Kalau misalkan saya gambarkan sedikit tadi, Glenis, bahwa ada momen hangat di mana memang Syahrul Yassin Limpo ini dihampiri ataupun disambangi oleh sanak keluarga di ruang sidang, di mana tadi sempat juga terlihat adanya momen saling berpelukan. Kemudian juga Syahrul Yassin Limpo ini mencium kening dari satu sama lain dari anggota keluarga yang hadir. Nah, seusai tadi agenda hari ini juga tadi kami tanya kepada yang bersangkutan, yakni Syahrul Yassin Limpo, bahwa ia membenarkan bahwa yang hadir tersebut, yang ia peluk tersebut merupakan sanak keluarga yang hadir, dimulai dari istri, anak, hingga cucu. Nah, berikut selengkapnya pernyataan lengkap dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Konubun, dan juga Syahrul Yassin Limpo terkait dengan penundaan sidang hari ini, kemudian juga terkait dengan kerabat yang hadir. Terkait penundaan hari ini, kami insya Allah bersama Pak SCL menerima dengan lapang dada, mengikuti semua proses dan apapun petunjuk dan perintah daripada Majelis Hakim. Itu ya soal jawabannya. Untuk izin jenguk, salah satunya terkait dengan hal itu, tadi siapa aja Pak yang jenguk di dalam? Ya, mulai dari cucu saya, istri saya, anak-anak saya. Keluarga dekat. Ya. Seperti apa Pak? Melihat itu tadi di dalam seperti apa? Ada pesan yang disampaikan? Ya, kita harus terima dengan lapang dada. Oke. Glenis, terkait dengan eksepsi, ini sebenarnya dari kuasa hukum sudah memberikan clue di sidang perdananya yang digelar tanggal 28 Februari 2024 lalu. Clue yang disampaikan terlebih terkait dengan eksepsi ini sebenarnya dari kuasa hukum terdakwa, yakni Syahrul Yassin Limpo, sudah meminta tenggat waktu untuk membuat eksepsi ini 2 minggu ke depan. Nah, pada saat itu memang kuasa Majelis Hakim ini tidak mengindahkan, tidak menuruti permintaan tersebut dikarenakan adanya tenggat waktu, melihat terdakwa ini juga merupakan tahanan yang mempunyai batas waktu yang terbatas. Akhirnya juga diputuskan bahwa eksepsi digelar hari ini, namun nyatanya juga hari ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Ketua Majelis Hakim ini sakit. Nah, terkait dengan eksepsi sebenarnya di sidang perdana kemarin ada beberapa poin yang menjadi kisi-kisi ataupun clue yang disampaikan oleh kuasa hukum. Salah satunya adalah terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa KPK pada sidang perdana kemarin. Salah satunya adalah
nominal yang diterima dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo senilai 13,9 miliar rupiah. Begitu yang disampaikan ketika KPK melakukan pemeriksaan terhadap SYL. Namun pada saat dakwaannya ini tampaknya berbeda, yakni jaksa ini mendakwa yang bersangkutan Syahrul Yassin Limpo menerima dugaan pemerasan senilai 44,5 miliar rupiah. Nah, ini menjadi salah satu poin yang akan dijelaskan dalam poin eksepsi yang ia akan bawakan di Rabu depan. Kemudian satu poin lainnya yang akan disampaikan, tadi disampaikan kuasa hukumnya selesai agenda hari ini, adalah terkait dengan rekam jejak dari Syahrul Yassin Limpo yang selama 40 tahun sebagai pejabat publik, di mana ia memulai karirnya ketika berada di Makassar, dimulai dari lurah, sekda, bupati, wakil bupati sampai gubernur. Ia pun mengaku bahwa tidak ada rekam jejak kotor tanda kutip seperti ini. Jadi ini juga akan dijelaskan nanti, yang disebutnya adalah dinamika politik, ada persoalan politik di sini, dan nanti ini akan dijelaskan dalam poin-poin secara rinci di eksepsi nanti yang akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 mendatang. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.